Oke, jadi pada kali ini saya akan sharing bagaimana cara menggabungkan image segmentation sama image atau picture extraction. Jadi picture extraction sama image segmentation yang pada tutorial sebelumnya saya berikan, ini saya akan coba gabung. Jadi cara kerjanya nanti bagaimana si suatu objek gambar ya, ini saya buat di Paint. Jadi saya ingin mendeteksi lingkaran yang hanya berwarna kuning saja gitu. Dari lingkaran yang kuning nanti akan ada tanda kotak gitu. Dia menandakan bahwa itu adalah lingkaran tapi warnanya kuning. Oke, langsung aja ke codingannya. Jadi codingannya seperti ini. Sengaja saya nggak coding dari awal karena akan lama waktunya. Jadi adalah codingan yang kemarin, cuman saya gabungkan gitu. Jadi dua tutorial kemarin dari image segmentation, nah ini nih, dan juga feature extraction ya, ini nih, yang menentukan lingkaran. Ini kan menentukan warna. Nah, sebenarnya simpelnya tuh, jadi ketika kita ketika kita jalankan program, misalkan sekarang, maka nanti kan yang pertama itu akan membaca lokasi file. Sekali lagi karena saya lokasi file sama si gambarnya itu satu directory, jadi saya tinggal menuliskan ini ya, jadi dia udah tahu gitu, kemana arahnya ya. Terus kemudian seperti biasa saya menggunakan color space HSP. Kenapa? Karena yang dia lebih baik kalau segi kontras. Makanya di sini saya akan konversi dari PGR ke HSP. Nah, ini untuk range-nya. Jadi nanti ketika saya menggunakan function in range untuk segmentation, jadi nanti akan dilihat batasan-batasan HSP. Karena ini saya ingin warna kuning, jadi batasan terendah dari warna kuning ini array-nya tuh kayak gini. Kalau misalkan yang tertingginya itu segini. Jadi si warna kuning yang saya buat ini itu akan berada di antara ini. Kemudian yang ini karena dia tidak ada di range-nya, maka dia nggak akan terdeteksi. Nah, jadi di sini sudah bisa memilah gitu. Dari objek ini, dia udah tahu warna kuning itu yang mana. Ini warna kuning, warna kuning. Cuman kita di sini belum menentukan yang mana lingkaran. Karena di sini kan ada warna kuning tapi bukan lingkaran. Ini berbentuk garis dan ini berbentuk panah. Nah, selanjutnya dari hasil kita sudah memilah, kita bitwise. Nah, di bitwise ini akan kita ambil warna kuningnya. Yang komponen lain selain warna kuning itu akan dihilangkan. Jadi nanti ini ada bentuk objek hitam kecuali yang kuning ya. Kemudian selanjutnya, nah logikanya adalah di sini. Ini adalah key point-nya gitu ya. Key point atau yang menghubungin kedua metode ini. Jadi kalau misalkan kita nggak menggunakan, biar dia ngerti, biar si ininya tahu gitu, istilahnya itu, logikanya jalan. Artinya dia udah tahu warna kuning ini kan, tapi kan biar si hop circles ini dia tahu gitu kan, bahwa itu warna kuning tapi lingkaran, maka dibuatlah yang namanya detected color. Ini sebuah variabel. Jadi nanti nilai ini, kalau misalkan ini warnanya ketika di bitwise dia ada, artinya ada di range ini, maka nilainya itu akan lebih besar dari 0 gitu. Nah, disitulah baru kita bikin istilahnya tuh logika gitu, logik gitu kan. Nah, ini untuk mengecek aja sih bentuk dari hasil dari bitwise-nya. Kita hapus aja karena ini nggak terlalu penting. Nah, jadi nanti hasilnya itu kan hanya berupa warna kuning semua.
warna kuning semua dari objek ini, kecuali yang ini, yang biru ini enggak. Nah, jadi warna kuning semua. Jadi warna gambar hasil bitwise tadi itu nanti akan diambil alih oleh si lingkaran. Jadi nanti lingkaran yang function tadi akan hanya melihat warna kuning saja gitu. Jadi dia akan melihat, oh ini yang lingkaran, ini yang lingkaran, ini yang lingkaran, kayak gitu gitu. Karena yang lainnya nggak terdeteksi karena kalian yang lainnya adalah di bitwise tadi di sini. Jadi dia nggak akan keambil. Ya. Nah dari situlah logikanya baru kita akan gunain mendeteksi obstacles-nya. Nah di sini saya menggunakan Gaussian blur-nya itu 3,3. Artinya 3 kolom, 3 baris gitu kan, 3 baris 3 kolom gitu. Oke, selanjutnya yang ke bawah ya, ini sama aja. Ketika udah terdeteksi maka nanti bikin logic lagi. Ini sesimpel banget ya codingannya. Di sini terus kalau nggak ada lingkaran ya udah berarti di else. Kalau ada lingkaran terdeteksi artinya dia true. Di sini dia terdeteksi, kemudian dibuat sebuah array. Udah gitu nilai-nilai poin-poinnya saya bikin buat yang kotak tadi. Ya. Ini buat yang kotaknya nih, bikin gambar kotaknya. Ini untuk warna kotaknya dan ini untuk ketebalan si kotak itu sendiri. Nah tinggal ditampilin aja, nanti hasilnya akan keluar. Nah, kalau nggak ada lingkaran ya berarti dia akan ngejalin yang else. Begitupun yang ini, ketika tidak ada warna yang sesuai yang diinginkan maka warnanya nggak sesuai gitu. Oke. Jadi kalau misalkan saya coba running ya, nah dan dia akan mendeteksi warna kuning. Nah, cuman jadi pertanyaan, kok yang ini nggak terdeteksi gitu kan? Ya kita balik lagi ke konsep blur tadi, ya. Image filtering gitu kan. Jadi image filtering ini kita lihat, di sini kan ada terus ada image blur gitu kan. Jadi nge-blur ini untuk agar dia lebih baik untuk dideteksi gitu. Nah sekarang saya coba save lagi dan saya akan jalankan yang ini. Nah ini lebih baik ya kan 5, tapi ini ada yang enggak ke ini kan, ke deteksi ya, berarti kita kurang tajam. Udah 8 aja gitu di sini. Sebenarnya bisa di Sublime atau di Python ininya nih, editornya bawaan. Saya kasih 8 aja nih karena ini kayaknya lebih bagus nih. Nah ini udah lebih bagus. Jadi gitu caranya. Kita kalau misalkan kalian nggak suka warna hijau gini, bisa aja jadi warna hitam. Ini diedit ya. Hitam itu kan 000 ya, jadi warnanya hitam. Nah kayak gitu. Jadi yang ditandain hitam ini berarti dia warna lingkaran kuning. Nah, sebaliknya kalian bisa coba sendiri gitu. Tuh, saya jelasin banyak. Nah, di sini konsepnya udah saya berikan. Jadi kayak gitu. Cara ngegabungin dua konsep. Jadi harus ada penghubungnya. Nah ini nih di poinnya nih. Dari sini, dari sini, dari sini. Ini sebenarnya untuk melihat ini aja. Nah ini konektornya ini. Jadi dari sinilah si ini bisa bekerja dengan baik. Tanpa ini dua program ini nggak akan bekerja dengan baik. Oke, jadi itu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya.